8 tahun yang silam, saya meninggalkan Tuhan. Saya menikah, saya masuk Islam, dan saya mualaf. Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak pernah memikirkan untuk saya kembali ke agama saya yang lama, karena saya sudah mengambil keputusan untuk masuk Islam. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayanias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang wanita, di mana dia dulu adalah orang Kristen dan kemudian dia menjadi mualaf atau masuk ke agama yang lain, dan kemudian setelah 8 tahun dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus, maka hatinya kembali rindu untuk kembali kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa pertolongannya itu datangnya daripada Tuhan Yesus, karena dia yakin bahwa tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada pertolongan daripada manusia. Manusia tidak bisa diandalkan kecuali Tuhan saja. Dan dia mengalami banyak hal masalah teman-teman ya. Jadi itu menguji lagi atau mengasah lagi keyakinannya, dan masalah itu justru membuat dia kembali mencari Tuhan. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Mary. Saya berasal dari Sulawesi. Puji Tuhan, pagi yang indah ini saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. 8 tahun yang silam, saya meninggalkan Tuhan. Saya menikah, saya masuk Islam, dan saya mualaf. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup saya tidak pernah memikirkan untuk saya kembali ke agama saya yang lama, karena saya sudah mengambil keputusan untuk masuk Islam. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya, dan itu sulit untuk saya ceritakan. Namun kalau saya berada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun saya lalui, saya banyak kali mengalami persoalan hidup, namun Tuhan itu tetap indah di dalam hidup saya. Suatu ketika saya mengalami satu persoalan yang sangat berat dalam hidup saya menurut saya, dan sulit untuk saya pikirkan secara manusia. Tetapi itulah persoalan yang datang dalam hidup saya, itulah yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya bisa terjadi. Pada waktu itu suami saya tersandung masalah hukum, sehingga dia masuk penjara dan dia dihukum, divonis hakim selama 1 tahun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat saya pada waktu itu mengalami hal yang berat dalam hidup saya. Saya harus menghidupi keluarga saya, anak-anak saya. Secara manusia saya tidak sanggup. Sementara saya menghadapi masalah itu, Tuhan datang kepada saya. Tuhan datang lewat kasih sayang Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga lewat persoalan yang berat itu, saya mengenal kembali kasih karunia Tuhan. Saya datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Di saat mengalami persoalan yang sangat berat itu, saya banyak meminta pertolongan dari teman-teman, meminta orang untuk menolong saya, tetapi saya tidak dapatkan pertolongan itu. Dalam situasi yang terburuk, saya berpikir, Tuhan, masih adakah pertolongan dari Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selama saya mengikut suami saya, agama suami saya di Islam, saya tidak pernah diajarkan sholat, sehingga saya tidak mengerti bagaimana saya harus berdoa. Karena memang pada dasarnya saya berasal dari Kristen, bukan Muslim, jadi saya tidak mengerti bagaimana cara berdoa. Walaupun keluarga besar saya berasal dari Muslim, tapi saya memang diajarkan dan dilahirkan bagaimana cara berdoa di Kristen, Bapak Ibu.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu dalam situasi yang terburuk, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menyerah kepada Tuhan. Saya memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam persoalan ini beri saya kekuatan. Dalam saya menghadapi masalah ini, beri saya pertolongan Tuhan. Saya harus menghidupi anak-anak saya. Dari mana saya harus dapat makan? Dari mana saya dapat pertolongan untuk membiayai biaya hidup kami? Apalagi kami tinggal di kota. Dari mana saya mendapatkan pekerjaan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon ampun kepada Tuhan dari semua dosa dan salah yang telah saya perbuat selama ini. Dengan berjalannya waktu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menolong saya. Secara keajaiban Tuhan, saya bisa lewati selama 1 tahun bersama dengan anak-anak saya. Saya bisa menghidupkan, memberi makan anak-anak saya. Dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya tidak bisa ceritakan bagaimana kasih Tuhan pada saat itu, sehingga saya bisa lewati selama 1 tahun itu, Bapak Ibu. Namun setelah suami saya keluar dari penjara, dia sudah bebas. Tidak sebut di balik gunung itu teh desa Patani. Secara turun-temurun Patani di itu terus biasa tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara yang kekasih, saya harus bergumul kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan, beri saya kemampuan dalam menghadapi hidup ini. Namun di dalam hati saya ingin selalu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi karena keadaan yang masih situasi yang belum memungkinkan, sehingga saya hanya bisa dapat berdoa saja di dalam hati. Tindakan saya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, saya belum pada waktu itu. Suatu ketika anak saya mau pindah sekolah di Manado. Katanya, mama, saya mau pindah sekolah di Manado. Secara manusia saya juga tidak mengiyakan dia harus sekolah di sana. Tetapi karena anak ini memaksa untuk pindah sekolah di sana, saya juga mengikuti keinginannya. Sehingga anak ini bisa sekolah di sana 1-2 tahun, dia mengikuti pendidikan di sana. Tiba-tiba adik saya menelpon saya untuk datang melihat anak saya yang ada di sana. Puji Tuhan, karena saya seorang ibu, saya sangat menyayangi anak-anak saya di dalam suka maupun duka. Saya tetap bersama dengan anak-anak saya. Saya mengunjungi anak saya di Manado. Tiba-tiba setelah saya tiba di Manado, saya bertemu dengan adik saya, keluarga saya yang ada di sana, kemudian bersama juga dengan anak saya. Pada besoknya, pada hari Minggu, ada teman saya lama mendengar bahwa saya ada. Dia datang menghampiri saya, dia datang melihat saya, lalu dia mengajak saya pergi ibadah pada hari Minggu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ajakan dari teman saya itu awalnya saya menolak. Saya bilang, sudahlah, nanti saja. Tetapi dia terus mengajak saya, dalam mari saja kita pergi ke gereja. Pada waktu itu saya menuruti ajakan teman saya itu, lalu saya masuk ibadah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya merasakan jamahan Tuhan pada waktu itu. Setelah masuk di ruangan ibadah, pujian penyembahan mulai naik kepada Tuhan. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hidup saya. Kasih sayang Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Oleh pujian itu, saya masuk di ruangan ibadah, saya duduk. Saya tidak sanggup berkata-kata di dalam. Semua orang memuji Tuhan. Saya hanya duduk. Dan air mata saya tidak bisa bendung. Saya merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga dengan berjalannya ibadah pada saat itu, saya tidak tahu kapan berhentinya, kapan waktunya. Saya hanya menangis. Betapa hancurnya hidup saya pada saat itu. Saya merasa sukacita, damai sejahtera ada pada saat itu. Dan saya merasa jamahan Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat itu. Setelah selesai ibadah, saya juga pulang ke rumah. Singkat cerita, saya kembali ke kampung saya bersama keluarga dan anak-anak. Situasinya berbeda karena suami saya masih Muslim, seorang Muslim. Dari sana dan saya harus menyesuaikan bagaimana di dalam rumah. Saya berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan, beri saya kemampuan, bagaimana caranya. Saya harus melangkah.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, suatu ketika saya mengalami satu penyakit, dan penyakit itu saya bingung itu sakit apa. Selama 1 minggu saya tidak bisa tidur, baik siang maupun malam saya tidak bisa tidur. Sampai anak-anak saya melihat saya, mereka mengatakan, "Mama, ini kenapa tidak bisa tidur?" Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernah satu malam itu saya mengalami, di dalam pemikiran saya itu kayaknya kosong. Saya tidak mengenal apa lagi, dan saya tidak mengetahui apa lagi. Seolah-olah pikiranku saat itu blank dan kosong, dan saya hampir depresi, saudara-saudara. Tiba-tiba badan saya gemetar, saya keringatan, dan rasa takut yang berlebihan itu muncul di dalam hati saya. Tiba-tiba sejenak saya sadar. Setelah saya sadar, saya tersungkur. Saya bilang, "Tuhan, ampuni saya. Beri saya kekuatan. Tanpa Tuhan ada di dalam hidup saya tidak mampu, Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam hidup saya, perbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, pada malam itu di jam 9 setelah saya berdoa, saya menelpon satu hamba Tuhan. Saya memohon bantuan doa dari beliau. Saya bilang, "Doakan saya, Bu. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, Tuhan." Ketika saya didoakan, setelah berdoa, saya merasa plong. Hati saya merasa ringan. Saya merasa ada kekuatan dan ada pemulihan saat itu. Lalu saya mengatakan kepada seorang hamba Tuhan ini, saya bilang, "Saya besok, karena besoknya sudah hari Minggu, saya mau pergi ibadah." Dengan senang hati hamba Tuhan ini mengatakan, "Puji Tuhan, kalau memang Ibu sudah mau kembali, betapa senangnya hati Tuhan." Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat, sudah mendengarkan bagaimana awalnya bahwa dia itu adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Mungkin saja dia Kristen KTP, dan mungkin saja dia belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus pada saat itu, sehingga dia meninggalkan kekristenan dan masuk ke agama yang lain. Nah, setelah sekian lama dia menjalani hidupnya, kemudian dia rindu kembali untuk mencari Tuhan. Dan apalagi ada satu masalah yang dia alami teman-teman ya, seperti yang dia ceritakan tadi. Jadi masalah tersebut justru itu tidak membuat dia patah semangat, justru lewat masalah itu maka dia makin dekat dengan Tuhan, makin mencari Tuhan. Sama seperti halnya perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu di dalam Lukas ya, kitab Lukas, di mana ada seorang anak yang hilang, di mana pada awalnya dia meminta hartanya kepada orang tuanya, dan kemudian dia keluar dari rumah ayahnya, dan kemudian dia menghabiskan harta warisan atau harta yang diberikan orang tuanya kepadanya. Dia berfoya-foya, dan sehingga sampai habis di sana teman-teman harta yang dia punya, dan kemudian dia mengalami kesusahan, mengalami kelaparan, dan kemudian dia ingat lagi tempat ayahnya, di mana tempat ayahnya yang sebenarnya di situ tidak ada kesusahan, banyak makanan, dan tidak ada kelaparan. Dan tentu saja teman-teman, ketika dia sudah menghabiskan segala hartanya, dia kesusahan. Nah, justru cerita tersebut teman-teman, di mana dia menceritakan tentang anak yang sudah keluar dari rumah ayahnya ketika dia mengalami kesusahan di luar, maka dia kembali kepada ayahnya. Dia menghadap ayahnya kembali, dia rindu rumah ayahnya, dan kemudian ketika dia kembali sampai kepada ayahnya, dia menyadari segala perbuatannya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidaklah baik dan tidaklah benar. Dan ayahnya yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap anaknya, dia tidak mau anaknya itu hidup di dalam kesusahan, dan dia terima anaknya kembali dengan hati yang tulus, dengan penuh kegembiraan teman-teman. Karena selama ini itu sudah dianggap hilang, kini telah kembali lagi.
itu sungguh luar biasa dalam mengikut Tuhan. Tentu saja pasti ada yang namanya dinamika iman kita teman-teman, ada turun naik, tetapi kiranya Roh Kudus itu yang terus meneguhkan hati kita untuk tetap berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.